ini adalah sebuah tantangan baru yang memang harus diwujudkan. Karena kalau pencapaian itu adalah sebuah cita-cita, nggak hari ini ya besok, nggak sekarang ya akan datang. Alhamdulillah maju udah menjadi sebuah pertimbangan di Dapil Jabar 6, tepatnya di Kota Bekasi dan di Kota Depok. Pencapaian sih sebenarnya lebih kepada pencapaian, itu adalah sebuah keinginan di mana kita pengen menjadi wakil rakyat yang bisa berarti buat semua lingkungan khususnya. Dan apa yang menarik dari politik, kan bukan kan politik itu kejam, Pak? Apa yang menarik ketika kritik Ya, banyak politik mempremingkan bahwa sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyeramkan gitu. Kalau kita jalan mengikuti arus sungai tidak akan bisa mengubah arus itu seperti yang kita mau. Tapi di saat ada ombak, berselancarlah di atas ombak itu gitu. Jadi sesuatu yang menurut kamu menakutkan tidak akan selamanya menakutkan selama kau bisa mengendalikan. Jadi kalau politik itu sebenarnya adalah sebuah pencapaian ya. Kayak kita semua kalau ditanya satu-satu, ada kalian jadi reporter tapi cita-citanya sebenarnya pengen jadi pilot. Ada jadi reporter sebenarnya cita-citanya pengen jadi insinyur. Nah itu pun salah satunya. Entertain yang saat ini udah tercapai, alhamdulillah lah, Allah udah menganugerahkan sampai seperti sekarang ini. Tapi ini bukan menjadi bagian pencapaian di dalam diri saya. Pencapaian diri saya itu ada dua hal, satu menjadi wakil rakyat, dua emang menjadi mubalik. Itu nggak berat nantinya jadi wakil rakyat itu? Iya betul. Ya otomatis kita harus berani ya, karena kita membawa bukan lagi pribadi kan, tapi lebih kepada masyarakat khususnya di dapil-dapil yang sudah memilih kita gitu. Jadi ini adalah sebuah tantangan baru yang memang harus diwujudkan. Karena kalau pencapaian itu adalah sebuah cita-cita, nggak hari ini ya besok, nggak sekarang ya akan datang. Gitu. Lo bisa ngatur waktu ke dunia entertain atau dunia politik, nanti lo bisa ngatur itu nggak? Kalau legislatif itu kan beda sama eksekutif ya. Kalau legislatif banyaklah teman-teman senior kita di entertain yang saat ini masih juga bisa berpolitik, tapi juga dia bisa menjalankan karir di entertain, tinggal bagaimana dia memanage waktunya. Pikir apa sih yang mau lo perjuangin nantinya untuk hak rakyat ketika lo jadi wakil rakyat? Khusus di daerah saya, sadari dan tidak disadari, peradaban itu mulai bergeser ya. Kita logika sehari-hari kita sering lihat deh, dulu waktu kita kecil, mau maghrib itu anak-anak udah berbondong-bondong banyak menuju masjid dan musola untuk belajar ngaji. Kalau sekarang tuh peradaban itu mulai bergeser gitu, karena doktrin-doktrin ya asing mungkin dengan melalui gadgetnya, handphonenya, game-nya dan lain-lain gitu. Nah makanya salah satu yang sudah saya upayakan adalah saya mendata guru-guru ngaji yang ada di Kota Bekasi dan Depok nantinya untuk saya berikan gaji supaya kita pikirkan kesejahteraan guru ngaji ini untuk bisa menjaga generasi peradaban Islam jadi lebih baik gitu, melalui anak-anak yang akan kita bentuk. Ringan sih sebenarnya. Nah itu sih salah satunya. Pik, lo punya janji apa Pik ketika lo jadi wakil rakyat masyarakat? Janji itu suatu hal yang akan menjadi hutang ya kalau sampai nanti lebih jauh, tapi lebih kepada bahwa kita itu berjuang. Makanya di dalam salah satu moto kita itu cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti dengan cinta dan kasih. Pik, lebih sulit mana dan lebih punya tantangan mana ketika jadi artis atau jadi persiapan dunia politik? Ya bedanya kalau artis kan kita menjalankan peran ya seperti yang sudah diatur dan entertain. Kalau kita jadi politisi, kita juga jangan memainkan peran hanya dari partai untuk bisa mengikuti kemauan partai gitu. Apalagi yang nanti menyangkut tentang perbedaan-perbedaan hak kepada rakyat banyak gitu. Jadi kalau politik itu bukan passion, jadi politik itu adalah sebuah jati diri ya. Secara prinsip yang memang harus dijaga gitu aja sih. Entertain bakal lo tinggal hilangin ya? Iya. Ketika lo di politik? Nggak ditinggalkan, kurangi ya mungkin. Karena pasti ada beberapa waktu yang kita harus fokus. Kan 3 November sudah mulai rilis kan semuanya gitu. Jadi udah tahu secara terbuka dan terang-terangan. Siapa lagi visi-misi yang dikejar ke depannya? Selain itu tadi jadi mubalik dan Ya hal yang lain. kita itu disadari dan tidak disadari sekali lagi, kita ini akan nyaman sebagai generasi penikmat kemerdekaan gitu. Kita nggak ada di zaman jajah atau penjajah atau di zaman perang, tapi kita sebagai generasi yang manja gitu. Nah itu yang harus kita tarik buat para pemilih-pemilih muda semuanya, remaja,
untuk rapatkan barisan, ayo kita berjuang bersama-sama, kita bentuk perubahan ini sebaik-baik mungkin gitu. Nah itu salah satu ya ini ya keinginan ya, mudah-mudahan yang bisa dicapai dengan baik. Tapi siap mental juga nggak untuk dicaci maki oleh pemilih nanti? Apa? Tuhan itu udah nyiptain dua tangan, bukan untuk menutup jutaan mulut orang untuk menilai tentang kita. Dua tangan kita cukup menutup dua telinga kita nih, biar fokus terhadap apa yang akan kita capai dalam masa depan.